Aku nanti kalau mau naik Komol Oten pakai nama Encus Botol gitu, Encus. Gak ada manfaat. Ayo Ten, sini Ten, gue kasih data Ten, ayo. Kita buka data yuk teman-teman, yuk kita main-main data yuk. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Nih kita lihat teman-teman ya, siapa yang idiot ini? Gimana Ustadz Miftah? Lanjut. Masa ada orang idiot gini nih? Apaan cok? Rasul idiot? Gak jelas. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, ya, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, kita lihat original text. Agramatos artinya apa teman-teman? Curit. Buta huruf, tidak terpelajar. Waduh, buta huruf. Agramatos, buta huruf, tidak terdidik. Petrus dan Yohanes, buta huruf, tidak terdidik. Kata Alkitab Sabda. Nih lanjut. Terus itu kita lari ke idiotai. Di sini dikatakan idiotes. Nih teman-teman ya. Duduk. Dikatakan idiotes, dikatakan idiot. Nah kita lihat idiot ini apa teman-teman ya. Nih, seorang pribadi, yaitu secara implisit seorang yang bodoh. Nih, idiot, tidak tahu, kasar, tidak terpelajar. Waduh, berat. Masih mending Nabi Muhammad dong kalau kayak gitu Ustadz Miftah ya. Tidak bisa baca tulis gitu Nabi yang umi. Ini dikatakan bodoh, anjir, Rasulnya bodoh, tidak tahu, kasar, tidak terpelajari. Kasar banget Oten sumpah. Iya, tapi gini, mohon izin sedikit memotong. Beda ya. Kalau umi itu bukan bodoh, kalau bodoh itu jahil ya. Ya betul. Itu bedanya, gitu ya. Kalau umi itu bukan bodoh gitu. Artinya buta huruf, orang orang buta huruf itu belum tentu bodoh. Contoh aja orang-orang tua kita dulu ya, dengan keterbelakangan pendidikan, tapi banyak yang sukses gitu kan. Itu artinya yang sangat-sangat beda gitu kan. Nah, dan umi ini bodohnya itu bukan karena dia itu tidak belajar, tapi memang belum terjangkau oleh budaya-budaya. Karena pada waktu itu kan Jazirah Arab yang ditempati oleh baginda Nabi Muhammad SAW memang belum tersentuh. Dengan kemajuan dari Persia, dengan kemajuan Yunani, India, dan mungkin ini guru kita Bang Goto akan lebih mengetahui lah. Pada ketika zamannya baginda Nabi itu, waktu belum menjadi Rasul, memang benar-benar masih murni gitu loh. Masih murni, belum terjangkau oleh peradaban dari luar. Padahal pada waktu itu dari Roma, Persia, Yunani, India itu udah maju gitu. Jadi uminya tersebut gitu loh. Bukan karena kalau bodoh itu jahil ya bahasa Arabnya itu. Lanjutkan. Siap. Jadi Nabi Muhammad tuh umi teman-teman ya. Udah disampaikan sama Ustadz Miftah tadi. Dan apa itu arti umi? Nah kalau Rasulnya Oten dikatakan idiotes atau idiot. Artinya apa? Bodoh dan tidak terpelajar. Kasar lagi anjir. Keren banget boy, Anda dipaksa beriman kepada sesuatu yang seperti itu. Sangat sadis saudara. Memang berat boy, tapi itulah takdir Anda jadi Oten gitu kan.
Oten. Jadi sudahlah. Apapun yang kau sampaikan, kau fitnah gimana pun Islam gitu, udah selesai. Assalamualaikum, setiap saat gabung di rumah Iqbal biar pintar. Siap Mbak Yusnani Yusniar, Masya Allah. Barakallahu fikum teman-teman. Terbukti ajaran busuk hati. Ajaran busuk hati itu kan ajaranmu anjir. Matius 5:43. Bencilah musuhmu katanya. Bencilah musuhmu. Barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, udahlah. Bahkan kalau Anda baca Imamat pasal 21 nomor 17, 18, 19, 20 gitu kan sampai selesai gitu. Siap Ji, sehat selalu Ji. Imamat 21 itu barang siapa yang bercacat tidak boleh mendekat memberikan santapan kepada Allahnya itu. Jadi tidak boleh datang mendekat kepada mezbah Tuhan. Barang siapa yang bercacat, orang yang berbongkol, yang patah tangan, patah kakinya, orang yang bercacat badannya terlalu panjang anggota tubuhnya. Bayangkan. Orang yang berkedal, berkudis, berkurap tak boleh ibadah. Ngeri kali nih. Orang kurapan, berkurap itu nggak boleh beribadah dalam Imamat 21. Orang yang rusak biji pelernya, tertulis. Itu tertulis teman-teman. Nanti gue dikira bohong lagi, gue bukain aja dalilnya lah. Masa ada kitab suci kayak gitu? Salam dari Bontang. Siapa Ucu? Masa ada kitab suci orang yang rusak biji pelernya nggak boleh itu mendekat kepada mezbah Tuhan? Ada nggak bang dalilnya? Ada dalilnya kayak gitu. Anjir, kitab suci keras boy. Gue kalau baca itu sampai nggak habis pikir, anjir ini Tuhan gabut atau gimana bikin ayat kayak gini coy. Gue kasih dalil ya. Nih teman-teman, dalil. Begini kalau diskusi itu pakai dalil, pakai data, Dinda ya. Bantah pakai data juga Duh nge-lag lagi, ntar Ustaz. Nih ya, sebentar teman-teman. Gua kasih data biar Roten mencret di bawah. Tuh. Nih. Imamat 21 nomor 16. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kaki atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, anjir lah. Orang-orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya, udah. Yang berkedal atau berkurap, anjir berkurap nggak boleh menyembah. Udah lah imani aja kata Oten lah, nggak ada pilihan lain gitu kan. Cuman ini yang menjamin keselamatan gitu, jalan keselamatan dan hidup. Padahal bukan untuk Oten gitu. Untuk bangsa Israel. Di mana api daerah Kaltim Wal, Samarinda saya. Buat teman-teman yang pengen gabung dari api Kaltim silakan DM saya ya. Yang dewa nih. Begadang bro, iya begadang bang. Lagi kerja gue sampai pagi emang. Assalamualaikum bang Dewa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 rakaat semuanya. Siap Abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Iqbal. Waalaikumsalam Bang Imun. Gak berani naik dia. Tadi nggak dengar buah player langsung minta naik ya, Bang. Oh siapa orang Samarinda juga ternyata ya, Samarinda. Kota Kartanegara hadir, mantap. Masya Allah saudaraku di Kaltim ya. Nih gabung api Kaltim nih, Apologet Islam Indonesia Kalimantan Timur. DM Dinda. Nyala api Kaltim. Jadi jelas ya, Tuhan rasis gitu kan. Masa buah pelera pecah gitu nggak boleh masuk beribadah gitu. Orang berkurap nggak boleh itu mempersembahkan santapan Allah gitu. Bro Iqbal di Kalimantan ya, Kalimantan Timur Bangku. Jadi kalau Anda bingung itu kan terbingung-bingung dengan Islam, seharusnya Anda lebih bingung dengan kitab Anda sendiri itu. Mana tuh Ustaz? Dia bingung tadi. Surat apa tadi Om? Imamat. Dalam kitab Imamat pasal 21 nomor 16, 17, 18, 19, 20 baca Salam kenal ya Bangku Samarinda juga. Iya, salam kenal. Yang pengen ngopi di Samarinda DM, yang pengen sharing, pengen belajar tentang kekristenan gas DM. Apa persyaratan wal masuk api? Wajib Islam, amanah, fatonah. Nah itu. Wajib Islam abangku ya, nggak boleh kalau Oten parah dia cerdik itu seperti ular. Ular budak. Itu aja salah Bang Iqbal. Apa tuh? Cerdiklah seperti ular. Memang binatang paling cerdik ular. Binatang paling cerdik bukan ular. Tulus seperti merpati. Emang binatang tulus merpati? Bukan. Binatang tulus itu gogog. Gogog. Cek di Google kalau nggak percaya. Istilah-istilah aja salah Pak Ustadz. Gimana ini hotel ini bingung. Makanya kan bukan cuma emang itu. otaknya kan sungsang kan. Kita mana yang menjelaskan langit punya tiang gitu, langit punya tiang, singa makan jerami, ular makan debu. Wah, Allah lanjut. Iya, dia mempertanyakan Al-Quran gitu kan. Al-Quran itu karangan dongeng, dia bilang dongeng. Bayangkan Al-Quranul Karim, Al-Quran itu ya saudara-saudara, dari 1000 ayat Al-Quran yang bercerita tentang sains itu sudah dibuktikan sekarang kebenarannya 83% itu, kebayangkan 83% sudah terbukti dari 1000 ayat dalam Al-Quran yang bercerita tentang sains, ilmu pengetahuan itu sudah terbukti. Coba Anda baca kitab Anda, ular makan debu, singa makan jerami, langit punya tiang. Anjir, gimana itu, Cok? Oh iya. Ada yang sudah terbukti. Apa itu penyedot itu? Penyedot itu apa? Namanya apa itu? Anjir. Penyedot debu itu apa namanya itu? Vakum cleaner. Iya, itu kurasa buatan vakum cleaner itu. Iya, vakum cleaner. Seperti ular memakan debu. Tuhan memberikan kisi-kisi bahwa di masa yang akan datang akan ada teknologi seperti itu. Beratlah boy. Oh iya. Tahu kami ular itu bukan makan debu, makannya Indomie. Oh ya. Jadi kau tobat lah. Kalau kau belum tobat ya berat. Asal mula vakum cleaner dari ular makan debu, bisa jadi itu. Apakah benar kitab Injil isinya seperti itu Bang? Baca aja, kalau nggak percaya dibaca itu. Dan Bible itu bukan Injil. Catat itu. Kitabnya orang Kristen itu bukan Injil. Nama kitabnya itu Biblos. Biblos atau Bible. Gitu. Merokok, kenapa kalau saya merokok? Komal-komal saya, suka-suka saya, pure saya nggak protes anjir. Mau saya ngerokok 1 bungkus langsung ini. Report sana report, suka-suka. Mau gua bakar sama bungkus-bungkus rokok sih suka-suka gua, kalau nggak mau nggak usah nonton. Buktinya gua ngerokok dari setiap gua live ya, dari dulu sampai sekarang nggak pernah gua nggak ngerokok gitu kan. Yang nonton banyak, nggak protes.
Lu baru nonton protes orang ngerokok, nggak usah nonton, sana nonton aja Komal cari jodoh. Ya. Nonton aja Komal keindahan situ, wanita-wanita menggunakan BH itu. Nonton situ, nggak jelas, nggak penting. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pelukan bekas rokok itu asalnya dari kencing binatang. Ya masalah lah, terserah aja. Itu otakmu itu. Masa dibilang rokok dari kencing binatang, Ustaz? Padahal tembakau. Saking botolnya itu. Dia sendiri Banyak di rumah nyimeng jangan-jangan. Iya, dia protes orang ngerokok gitu kan, ujung-ujungnya kayak Denny anjir, ngegele dulu. Bilang Denny kalau di sorga itu boleh katanya. Pak Denny sukanya apa? Saya sukanya ngisap ganja, dia bilang kan. Oten nih, oten, ada oten ya. Oten, dia bilang saya suka ngisap ganja gitu kan. Terus di surga boleh nggak ganja? Ya boleh lah, boleh itu katanya anjir. Nih coba, dia bilang Mamat LGBT, kan kuat sekali dia ini memfitnah, memang nggak masuk akal lagi tuduhannya anjir. Nabi Muhammad itu loh lelaki perkasa, istri beliau tuh loh banyak, istrinya banyak, dan itu wanita semua bre. Jadi itu perempuan semua. Yang kacau itu oten. Kenapa saya katakan kacau? Cuman di tempat Anda ya, tempat ibadahmu di gereja, bapak-bapak boleh menikah sama bapak-bapak. Ibu-ibu menikah dengan ibu-ibu, ibu-ibu menikah dengan anjing, itu diberkati itu. Masa ada bapak-bapak nikah sama bapak-bapak diberkati di gereja? Ibu-ibu menikah sama ibu-ibu diberkati. Itu yang kau pikirkan seharusnya. Coba kami di masjid, ada nggak kira-kira orang ijab kabul gitu kan, ijab kabul sesama jenis gitu? Mana ada bre? Ada. Itu Bang Iqbal. Yang Bang Iqbal bilang ngerokok, jangan-jangan dia nyimeng. Kan ganja ada itu di kitabnya. Dua Tawarik 4:12. Dua Tawarik 4:12 kan ganja itu. Makanya Denny nyimeng. Ada kitab suci ya, ganja diomong-omong kayak Bob Marley ini. Bibel binaan Belanda aja. Surga punya pengikut Kristus ya, kau menghalu aja lah sampai kau masuk neraka nanti. Biar tusuk palang pakai besi tembus ke pantat itu. Halu aja terus. Halu aja terus sampai kau nanti masuk neraka. Dari kepala sini sampai ke kerongkongan sampai ke pantat tembus besi anjir. Berat saudara. Jadi kau halu aja terus ya. Yang pertama kali masuk surga dalam kitabmu itu adalah pesundal. Iko join nanti nongkrong sama pesundal gitu kan. Berat memang Oten. Berat boy. Oten sakti-sakti anjir narasinya. Ayo akur, negara ini punya 5 Tuhan yang mengaku menciptakan langit dan bumi. Ngapain akur, Tuhan cuma 1 lu ngakuin 5. Ketuhanan yang Maha Esa kalau lu bilang 5. Akibat kebanyakan menyembah kepada Tuhan. Yang 3. Tuhannya 3 ditambah 2 jadi 5, bilang parah. Kempes Oten gak masuk angin, botol. Oh iya. Sungguh aneh yang ente. Iya aneh lah. 2025 masih nyembah manusia katanya. Waduh parah. No comment aing. Di Al-Quran disebut Oten halu masuk surga katanya. Tuhannya 3 kurang, Oten tambah 2 lagi. Iya suka banget nambah-nambah Tuhan. Kan mereka nggak percaya Pancasila Bang Iqbal. Yang mereka percaya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu jua. Tuhannya berbeda tapi semua satu. Gitu. Makan gorengan 3 bayar 1 gitu, ngaku 1. Tadi makan gorengan berapa? Kata ibu kantin. 1, bilang anjing gue lihat lu makan 3 goblok, bilang temannya. Tadi makan gorengan berapa? 1, dia bilang dicek CCTV makan 3. Kelakuan Oten anjir tolol.
Ngomong-ngomongin Islam nyembah batu, padahal nggak tahu dia dalam kitabnya itu Tuhannya batu. Nih lah, gua kasih dalil nih ya. Dia kan selalu bilang nih teman-teman ya, orang Islam nyembah batu, orang Islam nyembah batu. Nih kita lihat dalam kitabnya orang Kristen nih ya. Dalam kitabnya orang Kristen, mari kita saksikan. Dalam kitab Mazmur ya. Di dalam kitab Mazmur, sebentar dulu saudara, Mazmur pasal 19 nomor 15 gitu kan. Kita lihat. Nih. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ternyata yang menebus dosamu adalah gunung batu. Gunung batuku dan penebusku, anjir. Nah ini nubuatan teman-teman ya. Ini nubuatan digenapi sama Paulus. Paulus ini mengakui nih, Paulus mengakui bahwa yang menebus ini gunung batu adalah batu. Nih kita lihat nih dalam Kisah Para Rasul, nih ya kita lihat ya. Dalam Kisah Para Rasul, nih pasal 4 ya, pasal 4 nomor 11. Nih kita baca. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan aja. Kisah Para Rasul pasal 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Tuhanmu yang batu botol. Jadi penasaran itu tokonya PD apa gitu kan? Nah terus dia ngomong tuh, itu kiasan bro, nggak ada urusan mau kiasan atau apa, yang penting batu. Kan nggak boleh nafsirin ya, Aki ya? Nggak boleh, nggak boleh. Kita tidak boleh. Orang Islam itu tidak boleh menafsirkan ya. Tidak boleh menafsirkan. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Paulus nih. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Bukan kata saya, kata Paulus anjir. Kata Paulus, nggak boleh orang Islam menafsir. Jadi dibuang oleh tukang bangunan Yesus itu teman-teman, dan dia adalah batu ya. Nih. Waduh, tukang bangunan jahat, cok. Parah lah. Jadi udahlah, kalau ngomong-ngomong orang Islam itu nyembah batu kok ngaca gitu, ngaca ten. Sadar ya. Sadar boy. Sudahlah, penyebar berita buruk kau akui aja lah, kata Paulus itu. Kau imani itu. Kau imani aja batunya itu, nggak apa-apa. Kau sembah gitu kan. Penyembah dasar, penyembah batu. Ngomong-ngomongin kita nyembah batu, Ustaz. Padahal dia yang nyembah batu, tolol ten anjir. Lanjut Bang Dewa, apa kata-kata hari ini? Apa tuh Pak Ustaz? Ya apa kata-kata hari ini? Tadi aja sesuai dengan percakapan Bang Iqbal, orang yang hancur buah pelirnya dan kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan. Sementara kemaluan Yesus terpotong, kan disunat terpotong, tapi dia masuk jemaat Tuhan. Hoak ini berarti Yesus. Hoak ini. Nah. Kan beliau disunat. Disunat itu kan terpotong Bang Iqbal, betul tidak? Iya betul. Nah, kenapa dia bisa masuk ke sinagoge? Sebenarnya nggak boleh itu. Itu. Udah lah ten. Kiasan. Oten ini kalau perang Bang Dewa. Oten ini kalau perang ya, kalau perumpamaan orang perang itu Oten ini, dia itu sudah di sudut gitu kan, kepalanya sudah ditodong gitu kan, nyerah kah? Nggak, tembak aja, tembak bilang Oten anjir. Ibarat kata orang perang itu teman-teman ya. Amunisi sudah habis gitu kan, senjata sudah pada rusak. Pokoknya ini anggota sudah terata semua, habis semua. Dia terpojok gini di ujung nih.
Di ujung gini, ampun. Udahlah Ten, udahlah, berat boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kelasmu itu kalau mau menghujat sama aku. Jadi kalau kau mau menghujat, kau masuk ke komal-komal yang masih belajar gitu kan. Banyak tuh komal-komal Islam itu diskusi-diskusi gitu kan. Kalau kau mau menghujat, kalau kau masuk sini pasti ku jamin kau meninggal. Ku garansi kalau kau masuk komalku kau pasti meninggal Ten, pasti itu, saya garansi. Bisa-bisa kau kena stroke ya, jadi santai lah Ten, tenang boy, ngerokok dulu boy. Kalau mau menghujat itu lihat-lihat orang, lihat-lihat tempat gitu Ten. Katanya penyebar berita buruk apa ya? Karena ajaranmu iblis. Lah Tuhanmu mati karya iblis. Dia ngomong-ngomong ajaran Islam, ajaran iblis. Lah Edis kemarin ngomong penyaliban karya iblis, kata Edis. Itu kan Kristen yang ngomong. Biasanya kau sembah Edis, kau puja-puja. Lawan Edis dong kalau berani, lawan Edis dong kalau berani. Begitu Edis bilang penyaliban karya iblis, Oten macet. Langsung Oten macet internasional bre. Kapan lo stroke? Gua mati nggak kena stroke nanti. Tenang kawan-kawan. Aman boy ya. Mati syahid gua, slow. Bukannya Paulus itu Ayan? Hah? Iya. Iya. Jadi nggak apa-apa Ten. Terus aja menghujat terus ya. Biar gua hajar hari-hari. Nah, katanya penyebar apa yo? Edis cerdas, berani nggak naik drum Edis? Ku kasih kau duit 500.000 kalau Edis berani masuk komalku. Berani nggak Edis? Kau aku kasih duit 500.000 kalau Edis berani masuk komalku. Panggil. Kadang-kadang emang mereka itu memang benar-benar sungsang. Edis ini kan ditonton puluhan ribu ya. Kemudian disuruh mencari satu kata dalam satu kalimat loh. Satu kata dalam satu kalimat. Setengah jam nggak ketemu, tapi kok masih dikatakan cerdas. Oten tepuk tangan tuh. Edis bisa. Edis guru bahasa Arab katanya. Edis guru bahasa Arab. Sampai bilang Edis pencipta Al-Quran katanya. Edis pakar Al-Quran. Edis memahami nahu sorob, memahami ilmu mantik katanya. Ustadz Miftah kalah. Wah goblok anjir. Ini loh orangnya tahu. Ustadz Miftah ini yang namanya M Miftah samping saya ini penghafal Al-Quran. Al-Quran itu di luar kepalanya, bayangkan itu. Di luar kepala Ustadz Miftah. Ya, kau bayangkan itu, kau bayangkan. Edis botolnya minta ampun sudah kau luar biasa kan kayak gitu. Gimana Ustadz Miftah itu, bayangkan tuh. Edis hebat. Wah, itu Rob itu katanya. Itu Rob. Wah, si goblok. Ten. Tuh banyak tuh yang nambahin 1 miliar katanya. Adu domba itulah kerjaan ajaran kalian. Ajaranmu itu adu domba. Ajaranmu itu adu domba. Ajaran tanpa solusi. Kan Kasihilah musuhmu. Kan dia yang domba, makanya dia adu domba. Iya makanya domba diadu-adu. Padahal kan kau domba. Mereka kan domba. Betul. Sok akal, logis itu Bang Dewa. Tapi ya Bang Iqbal ya, Dewa sih bukannya ada sisi positifnya ya sama Edis. Walaupun Edis itu jelek, kumel, dekil, bau, bakteri, virus, tetap masih ada sisi jujurnya dia. Edis itu. Betul tidak? Penyaliban karya iblis itu pengakuan jujur Edis. Pengakuan jujur Edis. Nah, terus dia mengatakan poligami itu diperbolehkan di dalam Bible, yang melarang itu adalah bapak-bapak gereja. Ini pengakuan jujur Edis. Ya.
Walaupun dia jelek, dekil, kumel, bau, bakteri, virus, masih ada sifat jujurnya. Itu Edis itu. Makanya kami orang-orang APII ya sempat kemarin itu galang donasi. Galang donasi, di mana nanti kalau Edis meninggal, kami mau balsam dia, disimpan di museum. Nah itu. Jadi kan Firaun itu. Biar kayak Firaun. Disandingkan sama Firaun nanti, ya. Betul. Alah, Ten. Anjir. Kasih balsam itu Edis, anjir. Itu gantung di atas mana gitu, digantung gitu kan. Wah, serahlah Anda sembah Edis tuh. Sumpah botol Oten ini asli, sumpah cok parah Anda Ten Oten. Cemburu ya karena tenar. Yang tenar siapa yang cemburu? Kau itu loh, live sana biar nonton 2 orang hantu semua, goblok. Live aja penyebar berita hoax, kau live gitu kan, yang nonton 2 orang gitu, kau sama istrimu. Oh iya. Semangat papa menyebarkan berita bohong gitu kan. Giliran istrinya baca Amsal, papa boleh nggak meraktekin ini? Kau aja live sana, yang nonton cuman keluargamu. Selalu protes gitu kan, membanding-bandingkan. Apa nih yang nonton cuma 2.000? Apa nih yang nonton cuma 2.000, cuma 3.000 gitu kan? Weh, ini 2.800 manusia semua, bre. Coba Anda nonton, yang nonton keluarga Anda situ. Papa hebat anjir. Botol sih ya, goblok. Ajaran merendahkan orang, makanya jangan memulai kalau nggak mau digitukan, goblok. Taunya ngomong aja gitu kan, so keren, so hebat. Kalau memfitnah, pokoknya ini. Dia itu paling merasa terintimidasi Oten ini, seolah-olah orang Islam di Indonesia ini paling kejam gitu kan, paling kejam, paling menyakiti, paling apa. Padahal di luar negeri kau itu parah tau anjir. Hah? Kalau mau dibahas sejarah kekristenan itu, sejarah perang salib itu, ngeri kali. Hah? Gak tahu kau, gak belajar, makanya kau botol. Belajar, makanya baca sejarah. Seolah-olah paling diintimidasi gitu kan. Pokoknya terdiskriminasi, tersisihkan, terzolimi, pokoknya paling melarat di muka bumi ini Kristen di Indonesia. Pokoknya ngeri kalau drama lah, luar biasa. Kalau mengadu itu pokoknya kami dihajar ini, kami dipukuli. Padahal tak ada orang Islam seperti itu. Ten, kau bebas beribadah masih. Kerja di mana? Jadi PNS, jadi apa segala macam, jadi pejabat. Ya, jadi kau bebas lah di Indonesia ini, bre, masih aman gitu kan. Coba orang Islam di luar negeri. Orang Islam di luar negeri ditindas, dibunuh, dihabisin. Bayangkan, yang rasis itu siapa, bre? Ngaca lah, ngaca. Jangan playing victim gitu kan. Jangan playing victim gitu. Gak malu memang. Gak tahu malu memang, gak ada rasa malu. Botol gimana, gak pernah baca. Sosokan masuk omal debat, ngomong ini ngomong itu gitu kan. Nah itu Edis paling banyak penonton. Itu gila kalau typing, gila emang. Edis terus. Begitu Edis bilang penyaliban itu adalah karya iblis, Oten macet. Oten langsung ribut, langsung terpecah golongan Ustadz Miftah. Satu pengikut bom, satu pengikut Edis aja. Konsili. Penyaliban itu adalah karya iblis, kata Edis. Wah, langsung Oten, hah? Edis sudah bukan Tuhan kami lagi. Oh iya. Gue pernah ya debat sama pendeta ya. Pendetanya masih ada nih. Namanya itu Pendeta HT Yunus Ruben. Pendeta HT Yunus Ruben. Jadi Pak Ruben itu aktif di ruang diskusi, teman-teman ya. Dia itu pernah saya tanya, ini demi Allah wallahi, saksinya Unirifa itu sama J. Unirifa tuh saksinya. Jadi saya tanya, Edis ini siapa menurut Pak Pendeta? Apa katanya yo? Edis itu simbol pengurapan katanya. Wih, disetarain sama Mesias anjir. Oh iya. Iya, yang diurap itu kan Kristus. Ya, berarti Edis Kristus lah, Edis sang Mesias gitu. Wah, gendeng. Otakmu pakai tenten, goblok sumpah anjir. Makanya Edis kayak gitu dituhankan. Sampai di Papua tuh ya. Di Papua itu ada orang buka toko namanya apa yo?
Toko Edis. Toko Edis anjir, toko Edis. Baca tuh, warkop, misalnya kafe gitu kan, warkop Edis, parah Edis. Edison memang, Edison sudah putar. Gak lama Edis bikin video gitu kan, ngemis-ngemis, nangis-nangis gitu kan di TikTok. Parah. Saya ini hidup di sini melarat katanya. Saya kalau jual rumah di Indonesia jual rumah 5. Sok-sokan dia ngomong di Amerika, di Indonesia punya 5 rumah katanya, punya 5 rumah. Takjil aja lu ngemis sama orang Islam. Buat makan aja lu ngambil takjil tahu. Lu ngantri takjil pada saat bulan puasa buat makan enak. Sok-sokan ngomong punya 5 rumah di Indonesia buat dijual agar bisa beli rumah di California. Berak dis, berak. Nih, gundul. Tuh lihat muka Edis tuh. Tuhan Edis, Tuhannya Oten nih, lihat nih. Simbol pengurapan kayak gini, simbol pengurapan. Udahlah Bang Dewa, kalau matiin Bang, gua enak liat mukanya sumpah. Jiji anjir, mau muntah Bang Dewa. Ya teman-teman, jangan lupa disupport untuk membangun rumah apologet, untuk membangun rumah apologet di Amerika, padahal bikin kontrakan diri sendiri. Oh iya. Ya silakan disupport untuk membangun rumah apologet kita di Amerika, padahal di Indonesia bikin kos-kosan. Gimana ya kemarin kan itu yang apa namanya yang mau kena tipu itu siapa kemarin itu Kak Irma ya, Bukti Irma ya kan ya? Gitu kan? Gak tahu tuh. Iya, kayaknya sih gua nggak ngikutin. Iya selintas gitu, selintas beritanya ya, saya juga nggak komplit itu, cuma artinya selintas itu salah satu yang hampir gitu kan. Alhamdulillah ini kan nggak keburu, nggak sampai ke itu kan, hampir kena ya. Iya kan itu di bawah tuh ya Bukti Irma itu. Kayak Piccolo, Edis Piccolo aja. Kayak Piccolo. Oh iya. Iya, parah juga Ustaz ya. Itu gimana ceritanya Irma itu Ustaz? Dia mau disesatkan Edis atau gimana? Saya nggak menggali informasinya, nggak menggali gitu. Cuman ya kesimpulannya selintas saya scroll itu lagi pas kebetulan saya hampir kena ini apa namanya sama si Edis, bahkan hampir udah mau berangkat katanya kayak gitu. Tapi nggak tahu itu teman juga di bawah kayaknya mungkin banyak yang menyimak itu. Saya nggak ini. Gitu. Untung nggak jadi ya, nggak jadi ya. Kembali lagi Bang Iqbal, dia kan sempat masuk ke room Dewa. Dewa kebetulan waktu itu iseng buka komal, beliau masuk ke room Dewa dan beliau syahadat lagi. Alhamdulillah sudah kembali lagi Irma itu. Ya, Masya Allah, mantap. Bahkan dia sendiri nyesel gitu kan, nyesel. Terus sempat Mas Dewa udahlah kita nikah aja yuk, sampai ngajak nikah sama Dewa itu. Waduh, parah. Ini fitnah. Bisa lah. Sama Bang Nandar sudah insaf katanya. Ya itulah Oten. Supir anak sekolah jadi simbol pengurapan. Pokoknya itulah. Serahlah. Naiklah diskusi, Dolos. Silakan Dinda, diskusi Dinda. Ya Dolos, silakan. Selamat pagi guys, selamat pagi. Pagi. Gimana Dolos? Iya, dari tadi kan kita kan bilang Bang Edis, cuman begini Bang kata Bibel, kenapa di antara teman-teman nggak ada yang naik ke sana, cuman PI aja yang berani ke sana. Nggak berani ke sana? Kau ikuti debat mulai tahun berapa? Dua. Enggak Bang Iqbal, bentar Bang Iqbal. Bang Iqbal bentar.
Saya antri ke Edis 2 jam nggak dinaikin. 2 jam saya di bawah nggak dinaikin. Buang-buang waktu gitu. Besoknya saya minta permintaan lagi ke Edis, hampir 1,5 jam nggak dinaikin juga. Yang dia cari itu adalah muslim-muslim botol, muslim-muslim yang nggak ngerti apa-apa, itu yang dinaikin. Sementara kami umat muslim, pada saat kami berdiskusi, yang kami cari itu adalah para pendeta dan pastor. Edis yang dicari sekarang muslim-muslim yang tidak tahu apa-apa. Waalaikumsalam. 2 jam Bang Iqbal, saya antri di bawah itu 2 jam nggak dinaikin sama dia. Lusanya lagi, saya hampir satu jam lebih, saya nggak dinaikin juga sama dia. Kata siapa? Muslim itu tidak ada yang naik. Hah? Coba Saya di Rumlina Wijaya, di Rumlina Wijaya sebentar. Saya di Rumlina Wijaya ya, antri tanya dari Wijaya. 2 jam saya antri, begitu saya naik umur saya nggak ada 1 menit. Umur saya nggak ada 1 menit, langsung di kick sama dia. Ayo, Enggak, gimana begini, itu, coba? Jangan di bilang Edis kayak itu, gitu, ente. Sebentar. Bang Edis kan minta kan ada followersnya banyak, bisa open cam pertama. Yang kedua, dia memang Gua ceban, followernya ceban. Ceban follower gua. Abang Gini aja, punya Dolos, nama gini aja, ganti, Dolos. ada Dolos. nuansa ini gitu. Dolos, Edis berani nggak debat sama aku kok aku kasih duit 500.000? Serius nih. Kenapa? Edis debat sama aku kasih duit 500.000. Edis datang ke sini mau nggak? 1 lawan 1. Waalaikumsalam. Ya kayak Bang Yusuf PI itu aja Bang kata Bibel. Maksudnya Ngapain aku ke sana? Kenapa dia nggak ke sini? Kenapa nggak dia yang ke sini coba? bukan sistem PK. Iya, kalau apalagi PK dia nggak bisa diajak PK itu. Gimana sih? Bisa lah. Bisa dari mana kita diblok sebanyak yang diblok sama dia kok? Lu pikir gua nggak diblok? Masa yang sama dia kan baru ketemu yang baru-baru terakhir ini ya kayak Yusuf PI. Assalamualaikum Nanda, semuanya. itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Alhamdulillah baik. Kaifahalukum ya akhi? Alhamdulillah bisyahab khair. Bahkan dia bilang begini Bang kata Bibel 5 bulan yang lalu kalau nggak salah. Gedein aja 5 Abah. bulan yang lalu. Abah gedein aja. Akhi. 5 bulan lalu dia bilang begini. Tunjukkan kepada saya kalau ada Allah langsung berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah itu aku bingung tuh benar atau enggak tuh. Coba sekarang aku juga mau nanya. Tunjukkan kepada saya bahwa di dalam Yohanes 17 nomor 8 ketika Yesus berkata sebab segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kau sampaikan kepada mereka. Tunjukkan kepada saya kalau benar-benar Yesus menerima firman dari Allah Bapa itu. Ada nggak? Ada nggak? Loh, tunjukkan itu kan kepada saya. firman. Tunjukkan firman. kepada saya bahwa Yesus benar-benar menerima firman dari Allah Bapa. Tunjukkan. Tunjukkan. Mana buktinya? Siapa saksinya kalau Yesus menerima firman dari Allah Bapa? Mana? Kalau ngomong kayak kan gitu, firman dalam bahasa. kalau ngomong kayak gitu cuma Enggak, anak-anak juga bisa. Bre, tenanglah kau. Jangan kau risau. Tapi kan yang di dalam Yohanes itu kan tulisan aslinya kan rema. Kan kita kemarin udah diskusi itu. Rema itu firman, iya, rema itu perkataan. Iya, iya. Udah nggak usah kau ngajarin aku rema. Remata itu perkataan bukan? Remata adalah suatu firman yang dilakukan. Iya, rema itu apa? Rema itu adalah firman yang didengar ataupun tertulis dibaca, kemudian dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namanya nah itu rema firman rema itu perkataan Tuhan bukan? Seperti Matius pasal 4 nomor 4. Sebab manusia tidak hidup melalui roti saja, melainkan melalui firman yang keluar dari mulut Allah. Itu rema kan? Perkataan bukan itu? Ya perkataan yang menjadi rema. Kalau hanya perkataan kalau perkataan rema. Ya kalau perkataan maka buktikan kepada saya bahwa Yesus menerima remata dari Tuhan itu. Mana? Buktikan kepada saya. Buktikan. Siapa yang lihat? Siapa saksinya? Buktikan kepada saya. Buktikan kepada saya firman yang pertama kali diterima oleh Yesus itu apa? Di dalam Islam itu jelas. Jadi di dalam Islam. Jadi begini teman. Ikram. Jadi begini. Di dalam sebenarnya saya kepingin sekali. Maksudnya ada orang. Sebentar bang Dewa sebentar. Pertama kali firman diterima oleh Yesus itu apa? Buktikan kepada saya. Ngomong kayak gitu. Umur 5 tahun. Umur 5 tahun juga bisa Dinda.
Bukan, tapi pada faktanya bagindaku ya, Bang kata Bible, belum ada di Al-Quran tertulis sesungguhnya Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, yang mengatakan itu siapa? Yang mengatakan seperti itu siapa? Edis bin Tolol. Jadi dia bilang seperti itu. Bagaimana? Sebelum ke guru yang lain ini dulu. Simpel sama Edis Gini ini. aja. Kenapa? Waalaikumsalam Ustaz. Kalau kita membicarakan si Edis, Begini Bang Anak Rimba, saya cuma minta data saja. Saya menyampaikan. Nggak, Kalaupun tunggu. ada, Ketika kalaupun ada, ditunjukkan datanya. Kalau Allah pernah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz Miftah. Jadi inilah yang susahnya ya. Ya mau nih apa? nggak usahlah silakan, kita Abah. sebut-sebut nama dia tanpa kita sadari kita telah mempopularitaskan dia sebenarnya. Nggak usah disebut-sebut nama si Edis. Ya, tanpa kita sadari kita Enggak, Pak Anak Rimba, dia pengen nanya gini deh. Ini satu pertanyaan nih, Pak. Setuju nggak penyaliban itu karya iblis, kata Edis? Tak patah Komal. Teman-teman dibantu tap-tap layar dulu ya. Aman. Aman boy, aman. Syukur katanya. Gak jadi syukur. Naik. Buktikan kepada saya. Ayo naik, buktikan. Kores. Naik lagi. Oh ini salah nih. Kenapa Komal tuh Komal? Reset. Dia kereset teman-teman, kepental. Tar. Ustaz Miftah di mana? Teman-teman di bawah jangan main tombak-tombak. Ini akunku tinggal satu ini teman-teman. Aduh tolong. Ehomu turunkan, dolos. Ehomu turunkan dulu, dolos. Udah gimana? Ntar dulu. Kok bisa Iya begitu? teman-teman yang lain silakan naik kembali. Lungkat dapat gimana? Kepental Ustaz. Oh, mana Bang Dewa? Bentar dulu, bentar. Saya cek. Anak Rimba, bagaimana kabarnya Anak Rimba? Alhamdulillah. Sudah tidak mau Jadi apa diskusi yang sama saya dibilang Bang lagi ya? Iqbal, Bang Dewa tadi betul Bang Dolos. Saya di Komal CRK nggak berapa menit ditombak saya, di report saya. Di Komal Mikana nggak berapa menit dia minta open cam saya, open cam langsung kaget dia, nggak berapa detik kerang dibuang. Jadi saya pertama seperti yang dibilang Bang Iqbal malas ke sana. Cuman kadang-kadang saya naik Bang Iqbal ke sana, naik suruh turun yang muslim. Jadi kadang-kadang muslim ini juga ngeyel, sudah nggak ada modal mau berani-berani naik ya kan. Gimana menurut? Iya, jadi teman-teman muslim jangan ke roomnya Edis. Kalau botol nggak usah ke sana, mendingan lu belajar ke room muslim. Gitu loh. Sudah naik di atas sok pintar ya kan? Dipecundangi lah. Tadi kau tanya apa dulu sama saya tadi? Buktikan apa? Bahwa ada dalilnya? Dalilnya Allah bahwa berfirman Allah kepada- langsung berfirman Nabi Muhammad Oke. tanpa melalui siapapun, langsung dari Allah kepada Oke Nabi ini. Muhammad Oke. sallallahu alaihi Kan saya wasallam. buktikan. Quran surah An-Najm ayat 10. Ya teman-teman yang muslim jangan ke room Edis kalau masih botol. Jadi jangan sok-sok naik. Mendingan kalian ke room-roomnya Unirifa, roomnya Nandar, Kata Bible, Pastor Loading, kan banyak.
Baca ini, baca. Oke. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Selesai. Coba lihat dari awal. Quran apa itu? Coba. Surah An-Najm ayat 10. Lalu disampaikannya wahyu kepadanya kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Tidak pernah seperti misalkan contoh nih Bang. Allah berfirman kepada Musa. Begitu. Allah berfirman kepada Ibrahim. Nah itu Allah kalau berfirman kepada Isa. Oh kalau itu manusia yang ngomong kayak gitu tuh. Si ini berfirman kepada Allah si ini. Berfirman kepada Muhammad. Itu nggak ada Bang. Beda konteks. Soalnya kalau Al-Quran itu 100% perkataan Tuhan, firman Tuhan. Jadi tidak diceritakan oleh orang. Mungkin kalau orang yang menceritakan bisa. Tuhan berfirman seperti ini. Itu kan perantara itu. Ada yang menyampaikan kan, menceritakan bahwa Tuhan telah berfirman kepada si A, kepada si B, kepada si C. Tapi konteksnya Al-Quran itu berbeda. Al-Quran itu Allah langsung. Itu firman Tuhan yang diterima oleh Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat untuk seluruh umat manusia itu. Tapi Al-Quran juga menjelaskan bahwa itu Nabi Muhammad itu melalui malaikat Jibril. Itu loh masalahnya. Kan Jibril bukan langsung Allah. Ya tapi kan tidak selalu melalui Jibril. Berapa tahun sih Pak pembuatan pewahyuan Al-Quran? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tapi kenapa di dalam surah Al-Quran juga mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran turun dalam satu malam? Apa? Al-Quran itu diturunkan dalam satu malam. Mana dalilnya? Betul, satu malam. Berikan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bang Iqbal jawab. Enggak apa-apa. Silakan Bang Riba tadi. Silakan Ustaz. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya anzalna, kami turunkan Al-Quran itu. Anzalna itu sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kepada langit yang pertama, yaitu diterima oleh malaikat Jibril. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu sekaligus, kemudian disimpan di Baitul Izz. Di Baitul Izz baru nazalna Quran. Nazalna diturunkan itu berangsur-angsur. Jadi turunnya sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama, kemudian disimpan di Baitul Izz, ya, namanya Baitul Izz. Sorry, itu dalam bentuk buku Jibril. Pak atau gimana Pak? Dalam bentuk buku turunnya yang di Baitul Izz itu? Tidaklah, kok dalam bentuk buku. Jadi dalam belum bentuk seperti ada apa? Kertas, ya. Kertas sudah ada, waktu zaman itu sudah ada kertas. Iya, dari mana pula mungkin dari ini seriusnya kita ini apa memang buat unta? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diturunkan anzalna diturunkan. Kalau apa itu kan bila harfin bila sautin. Dia itu melalui wahyu. Wahyu kepada Jibril, maka turunkannya secara berangsur-angsur sesuai kebutuhan kepada Nabi Muhammad. Wahyu itu isyarat. Wahyu itu nanti terbagi lagi. Itu diturunkan dalam satu malam atau dalam 22 tahun? Saya buka aja lah apanya langsung. Satu malam silakan. itu dari Lauhul Mahfuz kepada langit yang pertama, yaitu Baitul Izz namanya. Disimpan di Baitul Izz. Maka turunnya kepada Nabi Muhammad diturunkan secara berangsur-angsur sesuai kebutuhan. Ya, makanya tadi kurang lebih 23 tahun wahyu itu diterima Nabi Muhammad. Turunnya pun ada sebab yang disebut dengan asbabun nuzul. Salah satu contoh misalnya, enggak sekaligus turun, dia berangsur-angsur, ya. Misalnya, kenapa turun Qul ya ayyuhal kafirun? Nah, pada waktu itu orang-orang kafir mengajak Nabi Muhammad untuk mereka mau beriman kepada Allah, tapi sekian lama menyembah Allah, sekian lama menyembah berhala mereka. Maka turunlah ayat itu. Katakan ya Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna, dan seterusnya. Misalnya lagi, setelah Nabi Muhammad itu masuk Islam, Nabi Muhammad mengenalkan Tuhan dulu, akidah dulu, tauhid dulu. Belum ada fikih, belum ada banyak hukum ini sana sini. Minum khamar masih boleh, tetapi jadi kekacauan terus, ya.
Mereka sepakat sahabat, habis sholat baru minum khamar lagi, tetap aja kacau, maka turun ayat, janganlah kamu mendekati sholat kalau kamu dalam kehilangan akal misalnya, itulah sebabnya turun. Apa namanya itu, la taqrabus sholata wa antum sukaro misalnya. Jadi Al-Quran itu turunnya itu bukan sekaligus, berangsur-angsur. Dan wahyu itu, dia itu kadang-kadang Nabi menerima wahyu itu ada berupa seperti suara lonceng pertama, seperti api, ya gitu. Lanjut Bang Miftah. Silakan Bang Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustaz. Enggak, silakan Ustaz Miftah disempurnakan wahyu itu. Ya mohon izin. Ya memang ada sedikit kesusahan ketika kita berbicara kepada orang pertama tidak mengerti tentang disiplin keilmuan, yang kedua tidak mau menerima kebenaran. Bahwasanya di dalam Islam itu ada yang disebut dengan hadis qudsi. Jadi hadis qudsi adalah percakapan Allah Subhanahu wa taala langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh salah satu hadisnya adalah tentang innani anallahu la ilaha illa ana. Kemudian apa? Wa man lam yashkur ala na'mai wa man lam yasbir alal balai. Nah, itu salah satu contoh. Hadis qudsi adalah percakapan Allah Subhanahu wa taala langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan hadis qudsi. Ya, Simpel. jadi kan tadi kan saya hanya mau berdiskusi bahwa di Al-Quran tertulis bahwa Al-Quran turun dalam satu malam. Lalu para ulama menjawab tadi 22 tahun, 22 bulan, 22 hari lebih sedikit. Nah, pertanyaannya di mana yang satu malam, di mana yang 22 tahun? Oke, jelaskan. Nanti tinggal mirroring ke yang lain. Ini mohon maaf, inilah ya kita. Ini Bang Dolos ini kan Muslim. Bukan. Kan udah ya, saya Kristen. sampaikan inna anzalna. Anzalna itu sekaligus. Abah, dari Kristen dia. lauhul mahfuz ke Saya dia. Kristen, Bah. Masa Kristen dia, lupa Bah. sih? Kristen dia, Bah. enggak tadi kan Tidulah. kan tadi sudah saya sampaikan satu malam. Inna anzalnahu. Anzalna itu sekaligus, nazalna berangsur-angsur. Jadi makanya Berangsur-angsur itu dalam satu malam atau dalam berangsur-angsur satu seperti malam. apa? Dengarkan, inna anzalna. Anzalna itu sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Dia turun sekaligus pada malam Lailatul Qadar, disimpan di langit yang pertama yang disebut dengan Baitul Izz, ya. Kemudian dari sinilah, dari malaikat Jibril lah turun kembali ke Nabi Muhammad, turun kepada Nabi Muhammad, berangsur-angsur. Satu malam itu lail malam, Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu? Wa ma adawa kama Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahri. Saya pikir tadi Muslim kok nggak nangkap-nangkap, saya pikir Bang Miftah. Enggak dia ini oten. Jadi Abah, sudah paham belum? oten. Satu malam itu. Enggaknya ini delay. Ya Abah, makanya saya delay. bingung kok nggak ngerti. Enggak, Gitu loh. dia oten, Abah. Dia oten. Iya. Sekarang saya udah tahu. Pantas dari tadi saya ulang-ulang dia nggak paham. Anzalna Ini ada-ada aja, Bang. Bisa aku di oten kok dibilang Islam tuh gimana? Iya. Oke, mohon izin. Kalau Ya, mungkin- kalau saya nanti Islam dulu, nanti tidak dengerin mungkin dulu. saya bertanya begitu. Oke, anak dengerin dulu. Ya udah Apa paham namanya belum ini yang saya sebenarnya bilang Anzalna itu satu malam sekaligus. Anzalna itu sekaligus. Dia dari kata Jadi yang sama. Anzalna Tahu itu masdar sekaligus nggak? kepada Nabi Muhammad sekaligus, Nggak tapi tahu diturunkan masdar. Aduh, nggak diturunkan paham nih, nggak paham. 22 tahun begitu. Enggak, ini nggak paham. Oke, Dari ya dua proses saya aja. itu. Boleh izin saya yang Ustaz masukin. Miftah, lanjut. Boleh izin ya. Nggak paham. Ya sebenarnya sudah dibahas di Komal ini, sudah dibahas ya, tapi ya nggak apa-apa gini. Jadi tahapan Al-Quranul Karim itu 3 tahap. Penurunan Al-Quranul Karim itu 3 tahap.
Ya, ada 3 tahap. Jadi Al-Quranul Karim di mana dalam tempo menurut satu riwayat bahwasanya apa? Yang diturunkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang dimulai dari 17 Ramadan. Dimulai dari 17 Ramadan pada 41 kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW yang berakhir pada 9 Zulhijjah. Pada Haji Wada, peristiwa Haji Wada terakhir, ayat terakhir, di mana terjadi pada tahun ke-63 dari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW pada tahun 10 Hijriah. Pada tahun 10 Hijriah itu secara bertahap. Nah, 3 tahapan tersebut, bahwasanya yang pertama Allah Subhanahu wa taala menurunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu tahapan yang pertama tersebut. Dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan di Lauhil Mahfuz. Kemudian apa di mana dalilnya? Yaitu di dalam surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Allah menurunkan Al-Qur'an ke Lauhil Mahfuz. Itu tahapan yang pertama. Kemudian dalil yang selanjutnya di dalam surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 80. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sungguh Al-Qur'an yang mulia ini sungguh Al-Qur'an yang mulia ini fi kitabim maknun, dalam kitab yang terpelihara, la yamassu illal mutahharun, dan tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci. Tanzilum mir rabbil alamin, yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Itu tahap pertama. Allah menurunkan Al-Qur'an ke Lauhil Mahfuz. Kemudian dari Lauhil Mahfuz, tahapan yang kedua, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah adalah langit dunia. Di mana dalilnya? Yaitu di dalam surat Al-Qadar tadi yang disebutkan oleh Abah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka ada peristiwa yang disebut dengan nuzulul Quran pada 17 Ramadan tersebut. Dalilnya tentang itu yang kedua di dalam surat Ad-Dukhan. Di dalam surat Ad-Dukhan menjelaskan tentang penurunan Al-Quranul Karim dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Demi kitab Al-Quran yang jelas ini, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin, sebagai peringatan. Itu dari Allah, Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan tahapan yang ketiga yaitu dari langit pertama Baitul Izzah kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara bertahap, yaitu 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura. Di dalam surat Asy-Syu'ara, mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala